Teman-teman yang mencegahnya pun tidak dapat berbuat banyak, sehingga Budila yang bersedia mengantar Alfi pulang. Seperti biasa, mobil nggak bisa nyala. Biasanya nggak gini kok. Mesin dicek tentu saja menimbulkan keresahan. Budi malah meninggalkan Alfi dan Nara sendirian di mobil. Alfi pun sedikit panik karena tiba-tiba dari cermin, Alfi dapat melihat sosok. Ia hanya berlagak tenang di hadapan Nara. Tiba-tiba kita akan diajak kembali masuk ke rumah tersebut dengan Alfi yang tinggal seorang diri. Lampu seketika mati. Alfi pun mencari ke segala ruangan hingga ia bertemu boneka yang bergerak sendiri, kemudian terjatuh dan diambil oleh sosok tangan. Sosok tersebut menunjukkan wujud aslinya dengan kayang, kemudian mengejar Alfi yang saat ini berada di tangga. Alfi turun ke lantai dasar dan bertemu Lesmana yang dari mulutnya keluar benang. Alfi pun menyalahkan Lesmana atas semua ini. Namun Lesmana ngeles jika ia telah berusaha menghilangkan kutukan yang ada di dalam diri Alfi. Oleh karena itu, Lesmana menyuruh Alfi segera pergi karena di belakangnya sudah ada Ayub yang melukai tangannya. Semua ini hanya mimpi, karena saat ini Alfi masih terbaring di kasurnya ditemani Budi. Alfi mengatakan jika setelah kejadian ini tidak akan ada lagi yang percaya dengan mereka. Gue bahkan gak tahu mana yang nyata dan mana yang enggak. Yang lebih menakutkan adalah mengetahui jika kegilaan ini adalah nyata. Terlihat luka di tangan Alfi semakin parah sehingga Budi mengobatinya. Tak sengaja Alfi juga melihat luka gores di tangan Budi. Budi pun cerita jika luka itu didapatkan sebelum ia percaya dengan teror-teror yang dihadapin gadis. Gue malah suruh dia ke psikiater. Ia nggak percaya pada semua teman-temannya karena latar belakang masing-masing. Leo tukang mabuk, Jenar tertutup banget, sementara Marta sibuk dengan dunianya sendiri. Alfi pun mengatakan jika Ayub nggak akan melepaskan mereka. Ayub gak akan pernah ngelepasin kalian, Bud. Waktu Budi melihat mesin mobil, ia mengetahui jika ada kabel yang terpotong. Emang mungkin ya bukan manusia yang ngelakuin itu? Solusinya adalah Alfi harus melihat kitab yang dibawa Marta tadi. Dengan hati, Budi menghubungi Leo agar membawakan kitabnya. Gak lama, Leo dan Marta datang. Terlihat Alfi dan Marta menjadi sedikit canggung. Gue butuh bantuan lo. Please. Satu orang yang kurang yaitu gadis. Leo pun yang ditugaskan keluar untuk mencarinya. Ia memanggil-manggil gadis, tak sadar ada bola menggelinding di belakangnya. Dis! Menurut risetnya Marta, kitab ini telah digunakan untuk memanggil banyak hal. Utamanya adalah sesuatu yang tidak lazim. Kayaknya lo harus hati-hati deh sama hal-hal kayak gini. Ruangan demi ruangan dijelajahi Leo. Sejenak ia minum cukrek di hadapan jendela yang masih membuka. Leo melanjutkan pencarian. Tak sadar ada sosok di balik pintu. Ia menemukan lambang abstrak yang dituliskan menggunakan darah sebagai tintanya. Tentu saja di belakangnya sudah ada gadis dalam mode kerasukan. Leo disekap dalam ruangan yang sama ketika Ayub menyekap teman-temannya dulu. Dengan api dari korek, Leo mencoba bertahan. Ia mendengar suara ketok-ketok, ternyata itu adalah gambaran dirinya waktu kecil dulu. Dengan hati di genggaman, Leo mencoba menghubungi teman-temannya. Tentu saja sia-sia. Tak sadar ada sosok menghampirinya. Korek mati membuat Leo sadar akan hal ini. Ia pun berangkang untuk ngecek. Berbekal cahaya senter, Leo mengamati sekitar hingga menemukan pocong di hadapannya. Pocong itu mengeluarkan tangannya, kemudian diam sejenak. Leo bangun seketika pocong hilang. Ia hanya bisa nangis kemudian berbaring.
Tangan itu terus narik masuk ke ruang bawah tanah. Leo hanya bisa mempertahankan hati berharap ada yang bisa menolong. Namun, dari darah yang dicapkan tadi, Alfie melihat gadis ngerikiti kukunya sendiri. Melalui foto mereka bersama Ayub, Alfie mengetahui jika sebenarnya Ayub mengalami sindrom, yaitu Sindrom Stockholm. di sini juga Alfie sadar jika mantra yang diberitahu Marta tadi adalah mantra untuk memanggil Ayub. Mantra itu untuk membangkitkan Ayub. Alfie mencoba keluar dari kamar tersebut. Ternyata semua sudah terkunci. Iseng-iseng, Budi mengambil HP untuk menghubungi Leo, namun suaranya berubah. Leo sudah bersamaku, Budi. Alfie yang terlanjur emosi pun menghancurkannya, kemudian berusaha membuka pintu dengan bantuan Budi. Di ruangan lain, ternyata gadis melakukan ritual penyerahan diri kepada iblis. Aku siap, Bapak. Seketika ia kerasukan hebat, ketayal-ketayal, dan di hadapannya sudah berdiri Ayub. Alfie dan Budi berhasil membuka pintu. Mereka langsung mencari gadis yang ternyata sudah duduk manis tepat di anak tangga. Leo, manakah gadis? Gadis berjanji akan mengantarkan mereka menyusul Leo sehingga bisa bersama-sama lagi. Scene flashback, ternyata gadislah yang membunuh Dewi dengan cara memanggil Ayub, meskipun itu hanya sementara. Alasannya karena Dewi selalu pengen menjadi pahlawan. Milik siapa nyawanya? Alfie pun paham jika untuk memanggil Ayub secara permanen harus menumbalkan orang yang pernah terlibat langsung dengan pemujaan iblis. Orang tersebut adalah Alfie. Semua ini memang bukan kebetulan. To the point, gadis menyuruh Budi bersujud di hadapannya. Sebagai bentuk berontak, Budi membakar kitabnya. Tentu saja dengan mudah gadis dapat mencegah. Ia malah menerbangkan Budi, kemudian ditatapkan ke beberapa tembok di sana hingga tersungkur. Alfie mencoba ikut melawan, namun serangan gadis tidak berpengaruh bagi Alfie. Kesempatan ini pun digunakan Alfie untuk langsung meringkus gadis. Gadis pun menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Budi sehingga dapat menyingkirkan Alfie sejenak. Tinggallah gadis dan Marta dalam mode 1 lawan 1. Scene flashback ketika gadis dan Marta kecil dipanggil Ayub di kamar paling atas. Dari jauh, Alfie memperingatkan agar Marta menghiraukan gadis. Marta, jangan dengerin dia.